Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para habaib, wabil khusus keluarga besar sahibul haul Habib Ali bin Ahmad bin Zain Al-Aidid, para alim ulama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, hadirin dan hadirat, muhibbin muhibbat, hadakumullah, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya ceramah, tausiah dan sekaligus doa penutup, saya ingin memperkenalkan diri saya dengan KTP saya. Saya namanya Habib M.A. Rahman Al-Atas sesuai dengan KTP. KTP ini KTP Indonesia. Berarti saya resmi warga negara Indonesia yang lahir di Indonesia, punya bapak orang Indonesia, punya ibu orang Indonesia, lahir di kampung Cibogo, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Ya, jadi saya asli Indonesia, bukan imigran. Oke, jelas? Jelas? Nah gitu. Saya punya tetangga namanya si Aseng. Saya tanya, Seng, lu punya KTP enggak? Punya. KTP apa? KTP Indonesia. Oh, lu lahir di mana? Di Indonesia. Ikut pemilu enggak? Ikut dong. Milih enggak? Milih. Berarti lu apa? Gua warga negara Indonesia, berarti lu juga bukan imigran. Jadi gua adalah Arab Indonesia, lu Cina Indonesia gitu. Jadi kalau ada orang yang bilang sama Cina imigran, sama Arab imigran, berarti dia jual imigran. Berarti yang ngomong jual imigran, dia yang imigran. Kita yang diomongin nggak jadi jelas? 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 Kita kalau jelas sudah kayak begitu. Nah, ini KTP saya asli nih. Jadi bukan boleh bayar. Ya. Saya dikasih asli, dikasih gitu. Alhamdulillah saya sampai hari ini belum punya kakak, karena saya lahir kebetulan adik semua, saya paling besar. Jadi saya nggak punya kakak sampai hari ini gitu. Ya gitu ya. Ya gitu ya. Alhamdulillah. Kalau kakaknya dalam arti kepala keluarga, saya punya gitu. Saya kepala keluarganya gitu ya. Jelas ya? Udah nggak usah ngomong panjang-panjang, begitu aja udah. Ya gitu ya. Jadi lu mau ngomong apa kayak gua mau nggak peduli, yang penting gua orang Indonesia gitu aja. Bapak gua orang Indonesia, sama gua orang Indonesia gitu. Ya gitu aja ya. Lu mau ngomong biar berbusa mau 1.000.000 kali, tetap gua nggak percaya sama lu gitu aja dah. Lagu buktinya gua di sini, ke Yaman aja gua belum pernah, betul nggak? Udah punya duit kagak? Kalau ada punya duit juga paling gua ke Yaman cuma ziarah doang, ke makom-makom para aulia, betul nggak? Gitu, udah
segitu doang dah, singkatannya gitu doang. Kan kalau ada orang kan ngomong apa nih, gue harus ngomong gitu aja dah gue mah dah. Ya, masalah yang sekarang lagi gandung gitu. Supaya jangan pada emosi, sebab kalau emosi ngurusin kayak begitu nggak ada artinya, betul nggak? Yang menang jadi arang, yang kalah jadi dua-duanya masuk neraka. Kalau kagak puas gitu aja. Gitu. Ya kalau nggak puas masing-masing nggak pada masuk neraka gitu. Gue mah nggak ikut-ikutan ini. Ini yang ngomong dokter, ngomong dokter. Yang ngomong dokter katanya. Hadirin dan hadirat sekalian, Masya Allah, 133 tahun ini Habib Ali dihaulkan. Berarti meninggalnya Habib Ali udah 133 tahun. Nah, meninggalnya berapa tahun umurnya beliau gitu. Berarti lahirnya tahun berapa gitu. Lahirnya tahun berapa? Hitung aja sendiri. Nah, pertanyaannya sekarang, Habib Ali yang udah meninggal 133 tahun di Pulau Panggang ini punya emas enggak barangkali sekilo gitu? Punya enggak? Enggak. Atau punya pabrik satu pabrik di Indonesia, punya enggak? Enggak, betul. Atau punya tanah dah barangkali misalnya 1 hektar, punya enggak? Enggak, betul. Kira-kira kalau Habib Ali duit enggak punya, emas enggak punya, tanah 1 hektar pun nggak punya, datang dari Hadramut kemari mau ngegarong Indonesia apa mau ngedidik orang Indonesia gitu? Ngedidik kan? Betul. Nah, jadi Habib Ali ini ngikutin siapa? Datang ke Indonesia, ngikutin kongkongnya yang datang lebih dahulu, yang disebut dengan Wali Songo. Wali Songo saking dicintainya sama orang Indonesia, saking dia merasa di sini adalah negerinya sendiri, sehingga sebelum dia dakwah belajar bahasa Jawa dulu, lalu kemudian dakwahnya dengan bahasa Jawa yang disebut dengan kearifan lokal. Orang Jawa nggak mau nyebutin itu Wali Tis'ah, jadi sebutnya Wali Songo. Berarti dia menganggap Wali Songo itu adalah pribumi Indonesia. Betul? Jelas? Nah, jadi di sini kalau Habib Ali di sini dikuburnya di Pulau Panggang Indonesia, dan di Indonesia dia tidak punya apa-apa, yang punya adalah jamaah yang pernah dididik oleh dia, yang mencintai dia, berarti dia adalah orang yang datang dari Yaman, cinta Indonesia dan dicintai oleh orang Indonesia. Dengan kata lain, bahwa dia adalah bagian daripada negeri Indonesia. Alhamdulillah. Siapa yang mengatakan ini? Tahun 1928 setelah dibacakan Sumpah Pemuda, Bung Karno ngomong, hei Cina yang ada di Indonesia, hei Arab yang ada di Indonesia, hei Eropa yang ada di Indonesia, mulai hari ini sejak dibacakan Sumpah Pemuda, maka kita semua tidak ada lagi bangsa-bangsa lain kecuali satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi ada bangsa Indonesia keturunan Arab, ada bangsa Indonesia keturunan Cina, ada bangsa Indonesia keturunan Eropa, ada bangsa Indonesia keturunan Portugal. Betul? Itu Gonzales orang Indonesia. Betul? Tuh Gonzales orang Indonesia sekarang. Dia kalau berangkat ke Portugal, turis, nggak boleh lebih dari batas sebulan, nggak boleh.
diusir dia. Sebab dia jadi warga negara Indonesia. Gua dulu di Yaman, di mana dia, di Madinah, ditanya sama dia, tuh orang-orang Arab ngomong gitu, anta hadarim lah, anak Indonesia, anta hadarim lah, anak Indonesia, wajhuka hadarim lah, anak Indonesia, ada warga Indonesia gitu, kita begituin tuh, digituin keluar sama KTP, ada Indonesia, naam, weh, lu nggak tahu lo, ya, makanya yang ngomong imigran tuh buta matanya, betul nggak? Orang bego gitu aja udah. jelas, orang bego gitu ya. Baik, hadirin dan hadirat sekalian, 133 tahun bukan waktu yang sebentar. Tapi yang hadir hall hari ini, Masya Allah. Bib, ini yang hadir kira-kira 1000 ada nggak Bib? 1000 orang lebih yang hadir. Cinta semua sama Habib Ali? Cinta semua yang sama Habib Ali? I love you. Jawab dong. Cinta semuanya Habib Ali? Saya cinta sama kalian semua. Alhamdulillah. Gitu dong. Jadi kita saling memadu cinta. Hadirin, kenapa Habib Ali dicintain, nggak dibenci? Kenapa Habib Ali dihaulin orang mau hadir haul segini semaraknya? Kenapa? Karena Habib Ali khususnya di Pulau Panggang, umumnya di Indonesia punya rekam jejak yang baik. Betul? Habib Ali kalau nggak punya rekam jejak yang baik, mana ada orang yang menghaulin Habib Ali? Betul nggak? Nggak bakalan ada. Ini kita ngomong jujur. Apa kata Nabi? Kalau kita hadir haul, apa kata Nabi kita? Uzkuru mahasinahum. Kalau ada orang yang meninggal, kemudian kita bikin acara di tempat yang meninggal, uzkuru mahasinahum. Ya, sebutkan oleh kalian kebaikan mereka, kebagusan mereka. Coba kalau misalnya Habib Ali tidak punya sejarah, tidak punya rekam yang baik nih di Pulau Panggang, mau nggak ente datang hadir haul di sini? Mau nggak? Nggak mau. Betul. Jadi kami hadirin kaum muslimin, para habaib yang katanya ada sebagian mengatakan bahwa kami adalah Habib palsu, bodoh amat. Para habaib datang ke Indonesia ini bukan mau disebutin Habib, enggak kok. Yang nyebut Habib aja alhamdulillah, nggak nyebut Habib juga nggak apa-apa. Yang benci juga sama Habib nggak apa-apa, emang nggak peduli sama yang benci. Zaman dulu aja Nabi kita Muhammad SAW diakui bukan Nabi kok, betul nggak? Woi. Nabi Muhammad dulu orang-orang kafir Mekah mengatakan Nabi Muhammad bukan Nabi, itu Nabi palsu. Jelas kan? Tapi apa kata Allah? Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal. Tuh jawaban orang yang mengatakan Nabi Muhammad Nabi palsu. Ya, jelas. Makanya nggak usah yang gituan mah, nggak usah didoain biar buru-buru mati segala macam, biar kalau waktunya mau mati juga, kita juga mati juga waktunya mah, betul nggak? Doain aja biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak dapat hidayah udah biar buru-buru mati aja gitu. Jadi nyumpain juga gue jadinya, nggak beres kayak begini. Betul nggak? Udah doain aja dah biar dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kasihan dia. Ya, kiai muda, aduh, dia lagi keseret-seret sama setan itu tadi kan, katanya setan itu harus rajin, betul nggak? Ya, betul. Itu Nabi dibilang Nabi palsu. Imam Husain lahir, kata mereka Imam Husain bukan turunan Nabi. Karena Imam Husain itu dari ibu yang bernama Fatimah, anaknya Nabi, bukan anak yang laki-laki. Betul nggak begitu? Betul nggak?
Jadi orang Arab dulu tuh kalau misalnya anak laki-laki lahir dari anak laki bangga, bapaknya bangga gitu. Ya, ya. Hei, dibilang Imam Husain bukan turunan Nabi. Imam Husain cucu Nabi dibilang bukan turunan Nabi. Lah kalau Habib dibilang bukan turunan Nabi, pantas nggak? Pantas nggak? Pantas Imam Husain aja pantas disebut gitu. Lah kan mereka yang nyebutnya pantas kan dia nyebut gitu, bukan turunan Nabi. Iya. Jadi turunan Nabi putus karena Nabi nggak punya anak laki-laki. Maka apa dijawab oleh Allah? Inna syani'aka huwal abtar. Tuh dijawab tuh. Ya, dijawab. Nah, oleh karena itu kalau memang udah dijawab sama Nabi bahwa Imam Husain itu adalah turunan Nabi langsung dan ada yang mengatakan bahwa Imam Husain bukan turunan Nabi karena dari perempuan, dijawab oleh Allah. Sekarang ada yang mengatakan bahwa turunan Nabi bukan turunan Nabi, putus turunan Nabi. Mari kita ingatkan kembali kepada sabda Nabi, kullu nasabi wasababi bani Adam in qata'a illa sabawi wa nasabi. Saya bukan bela diri, cuman kasih tahu. Ini sabda Nabi dibaca oleh ulama semuanya. Kitabnya jelas, yang ngarang ini kitab ngambil hadis bukan para habaib, tapi mereka yang menceritakan tentang dzurriyyah Rasul. Kenapa saya bicara ini? Karena kita bicara tentang Habib Ali punya rekam jejak. Nah gitu. Ya. Ya. Paham nih? Setiap nasab Bani Adam putus kecuali nasabku lamun qati'ah hatta tarida ilayya fil haud, sampai ketemu dengan aku nanti di surga. Makanya ada Habib yang datang ke Indonesia. Kalau putus nggak datang ke Indonesia, nggak ada yang datang ke Indonesia. Betul nggak? Betul nggak? Ada nggak yang datang turunan Nabi ke negara-negara lain? Enggak, karena putus. Tapi turunan Nabi ada, karena nggak putus sampai ketemu nanti di surga. Paham? Kenapa turunan Nabi sampai ke Indonesia? Mau ngapain dia? Tidak ngapa-ngapain. Dia hanya melanjutkan titah daripada Allah yang tadinya dititahkan kepada datuknya baginda dasar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu, paham? Nah, mana buktinya? Gini Pak, ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kalau Nabi punya anak laki-laki, orang akan menyebutkan anak Nabi itu Nabi. Betul. Enggak peduli orang lain mau ngomong apa, yang penting gua mengatakan ini anak Nabi, berarti dia adalah Nabi. Dan Allah tahu kepada tradisi itu, karena dari dulu orang turunannya kalau turunan raja pasti turunnya ke anak laki-laki yang disebut sultan. Betul. Nah, karena Nabi udah diputus Nabi yang terakhir, maka semua anak laki-lakinya meninggal. Ini hikmahnya, sehingga anak perempuan yang punya anak kemudian disambungkan kepada Nabi tidak lagi disebut Nabi, tapi disebutnya adalah imam. Betul. Ya, ada nggak yang berani menyebutkan Imam Husain Nabi? Nggak ada. Tapi menyebutkan Imam Husain adalah imam. Imam Hasan adalah imam. Nah, kalau imam berarti adalah yang diikuti. Kita makmum. Betul. Yang mengikuti. Nabi yang diikuti. Ya, umat Nabi yang mengikuti. Tapi imam yang diikuti, makmum yang bedanya cuma itu doang. Betul. Maka Nabi mengatakan ulama ummati ka'ambiyai bani Israel. Tuh, ya.
ulama ummati ka anbiya Bani Israil, ulama umatku pangkatnya sama dengan nabinya Bani Israil. Nah, siapa pemimpin ulama semuanya? Ayo, siapa pemimpin ulama semuanya? Ayo, siapa pemimpin ulama? Tadi ditanyakan bagaimana kita misalnya ada rojim. Sekarang saya tanya, siapa pemimpin ulama semuanya? Sebelumnya ada ulama, siapa pemimpin ulama semuanya? Sampai Nabi menyebutkan ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Siapa pemimpin ulama? Ayo, para imam, mereka yang disiapkan untuk mengajarkan para ulama. Makanya kemudian Nabi menyebutkan al ulama warasatul anbiya, bukan al imam warasatul anbiya. Kenapa? Karena kalau imam bukan disebut pewaris Nabi, tapi adalah yang menjadi pemimpin dari orang yang dimakmumkan, dan makmumnya ini adalah yang dididik. Betul nggak? Ya. Kalau imam gak usah ditanyain dia ilmunya, karena dia udah alim gitu. Betul. Kalau dia belajar tentunya, kalau nggak alim ya, kalau nggak belajar ya nggak alim gitu ya, betul kan? Nah, pemimpin semua daripada ulama adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Imam yang keberapa? Imam yang keberapa tuh? Ayo. Ada berapa muridnya dia yang belajar dengan beliau? Menurut kisah ada 4.000 dan ada yang 5.000 orang yang nyebutnya. Ya, ada 4.000 atau 5. Semuanya jadi ulama. Semuanya jadi ulama. Nih, muridnya Imam Ja'far As-Shadiq. Tuh, ini imam. Semuanya jadi ulama. Nah, termasuk salah satu di antara muridnya adalah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah punya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Imam Hambali. Nah, imam-imam ini adalah ulama apa namanya? Ulama mujtahid. Fikihnya mazhab fikih. Ulama mazhab. Betul. Dan ini yang dijadikan pegangan oleh ahli sunnah wal jamaah. Ya, salah satu antaranya. Sampai Imam Malik mengatakan, Imam Abu Hanifah mengatakan, andaikan ada bintang suraya, ada di atas ini bintang suraya, di tengah kita di atas itu bintang suraya adanya, maka aku akan tempuh juga datangi dia bintang suraya itu. Siapa bintang suraya itu? Adalah ulama-ulama min ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti Habib Ali ini. Betul. Ya, betul kan? Nah itu, jadi ini rekamnya, rekam jejaknya. Maka oleh karena itu, in ahsantum. Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada kalian. Gitu, betul. Tapi wa in asatum falaha. Betul. Tapi kalau kalian membuat satu kejelekan, akan kembali kejelekan itu kepada kalian. Ini adalah kebaikan yang pernah ditanamkan oleh Habib Ali kepada kita, sehingga kita membalas kebaikan itu. Cuman baru hanya sekedar hadir haul. Meskipun demikian, alhamdulillah. Kalau bisa kita tiru juga telajaknya, supaya kebaikan dari beliau terus bersambung sampai nanti, sampai hari kiamat. Ya. Nih contoh, Pak. Di sini nih, ini salah satu murid saya nih. Nih murid saya nih. Saya bilang murid, insya Allah dia ngikutin apa yang saya mau. Ya, mudah-mudahan. Di sini ada 12 santri.
Teman tadi yang udah saya ini kan Habib Sehan. Ya, ini Habib Sehan ini. Mondok di saya juga. Ya. Saya mengatakan kalau kamu ingin disebut murid saya, ikuti apa yang dilakukan oleh saya. Gitu. Saya menganjurkan kepada mereka di pesantren saya baca rotib. Saya katakan kalau kalian mau bikin rotib mau bikin pengajian di mana aja, baca rotib. Itu baru namanya murid. Habib Abdullah mengatakan murid itu adalah mengikuti apa yang dimauin oleh guru. Apanya saja, bahkan makan kalau bisa ikutin makannya bagaimana itu namanya murid. Karena murid ini berasal kalau kita lihat daripada konsonan bahasa Arab, muridun itu adalah dari kata asalnya aroda, yuridu gitu ya. Jadi apa yang dimauin oleh orang-orang yang menjadi gurunya. Jadi doakan mudah-mudahan mereka semua menjadi orang yang diinginkan oleh kita, apa yang dicontohkan oleh kita diikuti oleh mereka. Amin ya robbal alamin. Termasuk apa yang dibawa oleh Habib Ali bisa dilanjutkan oleh anak cucunya dan oleh anak-anak dari murid-murid beliau yang masih ada di dunia ini. Demikian. Bakar. Kemana aja ente? Gak pernah kelihatan sama kita. Iya, celana terus gitu. Dulu aja belum terkenal aja itu. Belum terkenal sering ke rumah, sekarang nggak ke rumah. Milik terus. Cek. Ya, yang lain duduk, Udah, selesai duduk. Duduk. Hadirin, terus terang aja, orang sering mengatakan Habib Muhammad beda dengan Habib Bahar. Ini Habib Bahar ini dulu belum terkenal. Ini pernah berkali-kali ke tempat saya. Saya waktu membina pesantren dulu. Dulu ini gantengnya belum habis-habis. Makanya dia kalau saya udah ngomong dia nggak berani ngomong dia. Iya kan? Iya kan? Ini salah satu murid dari orang-orang alim dulu yang dia mengikuti apa yang dimauin oleh gurunya. Ya. Betul. Jadi oleh karena itu, andaikan hari ini Habib Bahar nggak kebagian ceramah, mudah-mudahan beliau kalau lihat saya nggak bakal marah dia. Ya, jelas ya. Dan hadirin ya, karena waktu terbatas, Bib. Apaan ya, Bib ya, gitu ya. Ini Habib Zain ini ipar saya. Jadi adik saya menikah dengan Habib Zain. Ada pribadi saya. Iya, Masya Allah. Jadi kan kita jadi satu ini. Ini cucu saya nih. Habib bagus. Cucu. Njit sama kita ada. Masya Allah. Jadi begitu ya, Bi. Kapan sebentar lagi ya? Anu langsung baca doa ya. Apa nih? Begitu ya. Anak makmum. Ya, makanya yang tadi berarti anak lagi bicara imam ya. Tapi nggak apa-apa kan ngomong gitu kan. Nggak apa-apa kan. Anak makmum, murid wa makmum. Demikian. Hadirin, jadi tadi baru bicara masalah Habib Ali ya, kemudian artinya kita bicara masalah kita ini mencintai orang karena dia punya rekam jejak yang baik. Insya Allah kita nggak bakal mencintai orang kalau rekam jejak mereka jelek. Nah, Habib Ali ini udah 133 tahun kita cintai demikian hebatnya, yang hadir begini membludak, berarti dia punya rekam jejak yang baik. Mari kita tiru, gitu maksud saya. Betul nggak? Kita tiru gitu. Apa nggak mau kita digini nama orang? Coba kita kalau misalnya ngundang haul cuma datang 5 orang, berarti kita punya rekam jejak yang kurang baik, gitu kan? Jelas. Ya, kita kalau mau dicintai, cintai dulu orang, baru kita nggak usah kita tanya, cintai saya dong, nggak perlu. Yang penting kita cinta kepada cinta kita tanpa pamrih. Ya, jelas ya. Jadi ibu-ibu sekarang sekali lagi saya mau tanyakan, cinta sama Habib Ali? Saya mau tanya, udah jawabnya cinta. Terus saya datangnya kemari
mau berharap karomah dari Habib Ali supaya datang kepada kita dan kemudian kita bisa mengikutinya, atau berharap cuman kebuli doang? Ayo, apa ya? Barokah karomah yang bisa datang kepada kita dan kemudian kita dikabulkan hidayah oleh Allah untuk bisa mengikuti apa yang sudah diperlihatkan oleh Allah, rekam jejaknya dari Habib Ali kepada kita sampai hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan orang Pulau Panggang ini adalah orang yang mencintai Habib Ali dengan jujur, sehingga dia akan terus sambungkan cintanya kepada anak cucunya beliau Habib Ali. Betul ini. Jadi ente kalau mau tahu cintanya kita kepada Habib Ali, kalau salaman kepada Habib Zain, kepada Habib Sehan, kepada Habib Habib Adnan, kepada Habib tadi Gures yang bin Ali bin Hashim bin Ali juga, Hasan, termasuk kepada beliau ini Habib Alwi ini, Maula Aidit. Sama. Jadi kalau kita salaman sama beliau yang masih ada kaitannya dengan beliau, kita sama juga salaman dengan Habib Ali. Itu begitu, ya. Ya. Kalau ente yakin ente bisa tolak pandangan si Ima, kalau saya nyebutnya Ima Dunia udah sangat ini, enggak nyebut kiai dah gua dah. 4 kan nyebut kiai. Ya, 4 kan nyebut kiai gitu. Ya, kalau misalnya ente memang enggak demen dengan omongan dia, berarti cinta enggak ente sama Habaib? Yakin enggak Habaib Zuriyah Rasul? Saya nggak mau kejuputan yakin itu cuma dari bibir. Saya tanya sekali lagi, keluar dari hati kamu, percaya nggak bahwa Habib semuanya Zuriyah Rasul? Percaya nggak? Percaya. Dari hati. Jadi kalau ente percaya bahwa Habib Zuriyah Rasul dari hati, ente salaman sama Habib sampai salaman ente kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, jelas. Itu inti yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan. Jadi nggak usah lagi kemana-mana, cukup sekian aja. Ya, cukup sekian aja ya. Anggap aja keluar kuping, masuk kupingannya keluar kuping. Nggak usah dipeduliin, udah gitu aja dah. Betul ya? Ya. Kami masih berbuat baik. Habib Bahar masih berbuat baik. Doain mudah-mudahan mereka yang benci sama Habib sekarang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dia adalah orang yang mengaku beragama Islam. Ya, kalau orang kafir sama kita udah kita perangin aja dah, betul nggak? Tapi kalau orang Islam sekarang lagi goda sama setan kayak begitu, lagi masuk iblis di hatinya, ya kita doain dong, betul nggak? Termasuk juga kalau kita cinta kepada Habaib, yuk cintai Palestina, cintai orang Palestina. Mereka adalah orang-orang yang sekarang saya yakini yang mati pasti masuk surga, yang mati pasti masuk surga. Karena yang membunuh mereka adalah Zionis Israel. Jelas, jelas. Kalau kita cuma cinta kepada Habaib, tidak cinta kepada orang Palestina yang mereka bagiannya ada dari Habaib, kita masa bodoh, berdoa pun nggak mau, kita cuek-cuek saja. Hati-hati. Malam yahtama bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak mau tahu urusan tentang orang Islam, maka dia bukan bagian daripada orang Islam itu sendiri. Setuju? 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 I love you Palestina. Allahu Akbar. Ya, minimalnya berdoa setiap habis waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh, doa untuk Palestina. Amin. 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 Ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Demikian. Mudah-mudahan mari kita baca doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa dikabul oleh kita. Sebelum saya baca doa, saya minta supaya Habib Bahar membacakan Fatihah untuk saya punya ponakan, khususnya Habib Umar bin Ali bin Abu Bakar yang baru hari ini hatamnya. Ya, bin Abu Bakar bin Muhammad Al-Attas Habhab. Demikian juga Fatihah untuk keluarga-keluarga kita yang di sini yang pada sakit, yang pada ini mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Ya, kemudian yang belum dapat kerja mudah-mudahan segera dapat kerja. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan dikasih jodoh yang baik, dan mudah-mudahan jadi imam yang baik untuk istri-istrinya. Yang baru jadi janda, jadi duda, mudah-mudahan cepat dapat gantinya lagi.
Ya kan? Yang demikian. Oke, mari silakan untuk baca bacaan nanti yang baca doanya. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين ولا أهل بيته الطيبين الطاهرين ولا كل أصحابه الأجمعين والتابعين والتابعين التابعين من دام إلى يوم الدين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا نخص صاحب الحول سيدنا الإمام الحبيب علي العيديد الحبيب علي بن أحمد بن زين العيديد رضي الله عنه وأسأل الله ينفعنا ببركته وأسراره وأنواره ونفته وكرامته ونخص الخاص الحبيب عمر بن علي بن أبو بكر العطاس أسأل الله يغفر له ويرحمه ويعفو عنه اللهم يجاب له من النار وسيطر له من النار ويوفقه من الحساب على هذه النية ولا كنت نصلي على حضرة حبيبنا سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الضالين رب اغفر لي والدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا محمد في الملائكة لا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أوصي وما قرأنا من القرآن الكريم وما حللنا من لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نهديها ونقدمها ثم إلى الروح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى روح فخر وجود أبو بكر بن سالم وأخي أبي عقيل بن سالم ثم إلى سيد بركتنا كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الألطاس وشيخ علي بن عبد الوهاب وأصولهم وإبراهيم ثم إلى روح سيدنا بركتنا كتب الإرشاد والغوث العباد الحبيب عبد الله بن علاوي الحداد ثم إلى روح سيدنا بركتنا كتب الشمس السموس الحبيب عبد الله بن أبو بكر العيدس الألداني وأصولهم وفروعهم وجميع سلسلتهم ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين والقراء والفتن أينما سكبوا خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسبب صاحب الحال هذا اليوم الحبيب علي بن أحمد بن زين عيديد. اللهم اجعلهم بداء من النار وفكاكا من النار وحجابا من النار وسترا من النار وأمانا من النار وسلامة من النار. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مغفرا من خطان النيران. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan Fatihah untuk khususnya Habib Bahar, mudah-mudahan perjuangannya sukses, selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesabaran dalam menerima ujian dan cobaan dalam memperjuangkan agama Islam, agama yang kita cintai, agama yang dibawa oleh datuk kami semuanya baginda besar kita Muhammad. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.